nama gue Atras, gue sebagai owner dari Roro Javanese Food. Jadi Roro Javanese Food itu lebih ke produk makanan Javanese food, katsu, karage, teriyaki, terus chicken nanban, terus kita juga ada minumannya, mango tea, peach tea juga, lebih ke teh sih kalau minumannya. Jadi Roro Javanese Food alamatnya ada di RS Fatmawati nomor 5F, itu puter balikan dari Hotel Kriat, itu nggak jauh dari putaran, tinggal belok kiri sih gitu. Kita sebelumnya ada di Warung Gojira waktu itu cukup beberapa bulan, habis itu kita pindah ke sini move-nya gitu. Warung Gojira itu sekarang tuh menjadi cloud kitchen sentral bakmi sejuk. Akhirnya Warung Gojira itu close karena maintenance-nya cukup lumayan mahal, jadinya difungsikan jadi cloud kitchen-nya bakmi sejuk. Kalau ngomongin ditanya kenapa namanya Roro, Roro tuh diambil dari nama my girlfriend, ada Roronya, itu turunan. Akhirnya kenapa ya udah kenapa nggak gue implementasin aja jadi produk kita gitu. Karena gue juga planningnya sama my girlfriend ini ya next lagi ya mau married gitu. Mulai usaha ini karena ngeliat dari nyokap ya, mama sendiri sering bikin chicken katsu, tapi chicken katsunya tuh tebel terus enak. Bagaimana caranya ini bisa gue implementasiin jadi usaha gue berdua nih. Akhirnya gue bikin lah, ngolah sendiri, mulai dari tester pertama sampai tester ke-6 dan seterusnya. Itu gue lewatin dari marinasi, rasanya harus bagaimana, itu dulu gue ngeliat dari mama gitu, resepnya mama, terus coba gue implementasiin gimana sama lidah teman-teman gue dan lidah yang relate sama anak muda sekarang gitu. Ya sebenarnya Roro sendiri tuh baru berjalan 6 bulan kurang, dan 1 bulan pertama itu udah bisa dibilang sukses untuk ngebalikin modal. Akhirnya kenapa nih kita nggak lanjutin aja terus gitu. Tuh, syukur-syukur jadi second income kita gitu. Segmentasinya Roro itu sebenarnya difokusin dari umur range-nya itu dari 17 sampai 38 tahun. Kebutuhan range umur itu pasti akan nongkrong, pergi, makan, nyemil. Itu range yang segmentasi itu yang gua targetin gitu. Terus kalau ngomongin kenapa ya karena umur-umur segitu ya umur produktif kemana-mana gitu. Karena makanan yang Roro sajikan ke publik ini memang cukup variatif ya, kayak ada kentang dan nasi, pasti dua itu ada peminatnya juga banyak gitu. Terus Roro sendiri memilih makanan Jepang tuh ya karena pertama itu simple, terus rasanya juga itu lebih enak dan nggak terlalu banyak ada olahan-olahan yang lainnya gitu. Jadi lebih tepatnya lebih ke simple untuk bikin produknya gitu. Kalau untuk menunya itu sendiri ada chicken katsu, chicken karage, chicken katsu kari, karage kari, kentang kari, itu sih, dan ada teriyaki sama chicken nanban juga. Kalau untuk range harganya dari 26.000 sampai 32.000 untuk per pack sama nasi dan kentang itu. Katsu, karena katsu kita marinasi lebih dari 6 jam, jadi kita tuh selalu
prepare untuk besok kita nyiapin untuk apa, misalnya ada event apa, untuk ada project apa, dan untuk minimal buat makan siang itu selalu dimarinasi lebih dari 6 jam gitu. Ayam itu kenapa harus dimarinasi? Asinnya lebih terasa, bawangnya jadi lebih ngeresep gitu, ketimbang baru dimarinasi hanya 1 jam bahkan setengah jam. Sebenarnya sih bisa aja gitu kalau dimarinasi sebentar 15 menit terus langsung, tapi rasa asin dan bawangnya itu nggak akan keluar juga, jadi nggak ada rasa homemade-nya gitu. Strategi dari tim Roro sendiri itu yang pertama tuh, Roro Javanese Food itu juga bekerja sama dengan TV-TVan. TV-TVan juga project saya sendiri, itu project media dan digital juga, itu udah berjalan dari 2014. Jadi setiap ada kegiatan atau activation di sini tuh selalu melibatkan Roro sebagai tenant food-nya gitu. Kemarin sih udah menanyakan, tapi baru fokusnya ke sini dulu sih di Fatmawati, karena mungkin sampai 6 bulan ke depan baru akan berani buka cabang lagi, mungkin di Jakarta Timur gitu atau di Jakarta Pusat gitu, karena kalau Jakarta Selatan emang saya lebih banyak explore di sini karena bekerja di sini juga gitu. Jadi ya nggak jauh gitu kalau untuk mantau sama review dari Roro sendiri gitu. Kendala sendiri yang paling utama dari Roro adalah budget, karena Roro sendiri dibuat tuh dari uang celengan gue pribadi gitu, dari celengan 500.000, 5.000, 10.000 tuh celengan akhirnya gue buka pokoknya ya udah jadi Roro sebenarnya gitu. Jadi dari buah tabungan gue beli kompor, beli magic jar itu dari uang celengan gue waktu itu. Jadi ya bisa dibilang kendalanya yaitu dari budget emang belum besar banget, tapi udah expand kemana aja gitu. Promosinya harus lebih sering-sering kemana-mana untuk ngelibatin Roro, karena semakin banyak orang kenal ya sebuah produk akan diketahuin gitu sama orang banyak. Yang terinspirasi ya dari mama sendiri, karena dulu keinginan mama ingin kayak punya catering, punya kitchen, tapi belum kesampaian. Akhirnya kita buat Roro, ternyata bisa jalan sampai 6 bulan kurang ini ya alhamdulillah gitu. Bisa bayar karyawan, bisa bayar tempat, itu nilai plus gue berjualan gitu. Itu udah bersyukur banget gitu. Apa ya, resep, karena basicnya mama tuh masak, karena sering di dapur tuh, bumbu apa ya pasti akan tahu gitu ya. Itu dorongan itu yang kalau misalnya nih resep ini, bumbu ini nggak tahu nih gimana, tanya ke mama, ataupun bisa nanya ke teman-teman yang lain yang punya kitchen, punya resto. Itu sih, itu dorongan terkuatnya. Yang paling utama lagi malah satu circle. Kita pindah sini nantinya akan ada exhibition, ada open gigs, ada open deck juga. Tiba-tiba tuh temen berdatangan dengan sendirinya tanpa harus melibatkan media promosi yang harus besar gitu. Akhirnya bisa dibilang ya itu salah satu strateginya Roro untuk membangun Roro sampai hari ini gitu. Kita produksi itu kalau weekday itu 2 kilo, kalau udah mau ke weekend tuh 2 kilo, 4 kilo, bahkan tuh pernah nyentuh sampai 8 kilo sampai 12 kilo. Jadi tergantung ketika ada event apa gitu. Tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau kita akan bikin stand buka stand atau buka gerobak di depan gitu juga. Omset per bulannya sebenarnya masih biasa aja ya, dari range harga 1,8 sampai 3 juta itu masih hitungan emang kecil, tapi balik lagi umurnya Roro masih bulanan ini ya, bisa berjalan dengan baik, itu udah syukur banget sih gua.
gue sendiri bekerja juga di industri sebagai UI UX designer. Sebelumnya juga gue senior kreatif, terus juga jalan di exhibition dan festival. Gue handle program director di sana, terus project TV-TVan untuk nge-VJ. Oh, TV-TVan itu project apa ya? Media digital waktu itu dibuat dari kampus IKJ karena gue lulusan dari IKJ, jadi sampai sekarang tuh masih kebawa terus. Gue kemana TV-TVan akan ngikut gitu, dan proyek TV-TVan waktu itu mendokumentasikan sesuatu, terus lama-lama menjadi profit, sekarang menjadi visual jockey juga, terus menjadi brand activation untuk salah satu brand juga yang kemarin udah rilis di beberapa tempat, di M-Block juga, terus di Post-Block juga, terus kita ada tahun 2019 TV-TVan itu membuat festival se-Asia Tenggara gitu. Ya itu, balik lagi karena gue cenderung dulunya hobi makan, hobi masak. Dulu gue punya kantor deket sini, hampir setiap kalau gue dapet project tuh satu ruangan atau satu kantor tuh gue masakin, mau itu saus asam manis ataupun hanya mie goreng tuh gue pasti selalu masakin, ataupun beli sate abjay deket sini gitu, kayak beli untuk berapa ratus gitu udah beli aja gitu. Alternatif yang lain belum terpikirkan, tapi nanti kita akan coba sih. Terus juga ada beberapa tenan di sini, ada Bronze Burger di depan kita, dia juga dari teman-teman juga yang satu circle yang sama. Terus Bronze Burger itu dari Tangerang, dari Pamulang. Terus dia ingin coba ke arah Jakarta Selatan sini gitu. Kalau ini salah satu, kalau tantangannya di Roro Javanese Food ini pernah nyoba. Jadi pertama kali nyoba tuh rasanya nggak enak banget malah. Terus dicoba sampai ke-4 kali, ke-3 kali, itu sebelum buka ya. Akhirnya berani buka, yang udah ke-6 kalinya baru oke nih resep kita nih kayak gini. Tapi dulu ngerasain tuh buang-buang bahan, buang-buang ayam, buang-buang tepung penir. Ngerasain itu, akhirnya coba terus ya lebih dari 4 kali, 5 kali, 6 kali dan seterusnya. Akhirnya percobaan yang kesekian itu ya udah, ini menu kita nih andalan gitu. Terus jangan takut gagal ya. Iya, jangan takut gagal, coba dulu. Selagi masih muda, masih banyak waktu untuk ngelakuin apapun yang lu mau, belum ada tuntutannya, ya sok lakuin apa yang pengen dilakuin gitu. Tapi intinya tetap tanggung jawab gitu. Kalau ajakan sih sebenarnya bahkan nggak ada ya. Tapi kalau misalnya kayak lu coba ganti resep ini atau masukkan ini, itu lebih banyak tampungannya gitu. Karena namanya teman tiba-tiba nongkrong sini berjam-jam ngobrol, gue mau ini dong, bisa bikinin dong. Ya kita ntar deh coba gitu. Jadi masukan dari teman-teman sendiri sih yang lebih, ini bisa ditampung gitu. Kalau ajakan-ajakan ini lebih banyaknya ajakan kayak gitu sih. Harapannya Roro Javanese Food tetap menjadi pondasi sebelum party. Karena ini distrik Jakarta Selatan, daerah Fatmawati, Cipete, Darmawangsa identik dengan kegiatan anak muda, terus distrik yang lebih banyak entertainnya gitu. Jadi ya harapannya ya Roro Javanese Food tetap menjadi pondasi sebelum party sih gitu. Harapan yang kedua ya jangan pernah putus asa aja sih, karena gue
ngerasain banget ketika modal gue dikit, budget gue minim gitu, tapi gue berusaha untuk oke nih pasti ntar ada rezeki lagi, tiba-tiba ada yang datang, ada yang masuk. Sampai Roro awalnya cuman tenan doang ukuran 1x2 gitu, sekarang udah punya tempat yang lumayan proper, yang lumayan enak buat nampung temen-temen. Itu udah salah satu hasil sedikit dari kesabaran kemarin sih itu. Coba dulu, kalau kita belum coba kita belum tahu sampai semana kita udah mencobanya gitu. Ngomongin hasil ya berproses dulu, berproses sampai akan tahu hasilnya, oh ini seperti ini. Terus jangan lupa dari proses-proses itu lakuin iteration sampai ketemu oke nih kita akan tahu nih celahnya di sini, peluangnya di sini gitu. Jadi intinya coba dulu, jangan takut untuk gagal walaupun dengan kondisi budget yang terbatas. Ya coba dulu aja gitu. Semua kalau dijalanin dengan baik juga pasti ya ada aja gitu rezekinya gitu. Silakan datang ke Roro Javanese Food, itu di alamat RS Fatmawati nomor 5F, dan di tempat baru kita juga available dengan activation apapun, mau open gigs, open deck, mau exhibition dan festival di sini silakan. Dan jangan lupa mampir ke Roro juga. Kalau untuk sosial media itu ada di Instagram Roro Javanese Food. Terus untuk bisa juga kita masih melayani free ongkir untuk 5 kilo area dekat dari Roro sih gitu. Dan pastinya weekday untuk teman-teman buat makan siang itu ada free iced tea gitu. Kita baru available di GoFood, lagi on the way juga di Grab. Kalau di ShopeeFood juga lagi on the way juga sih gitu.